Masih hangat ngebahas Clair Obscur Expedition 33 jadi Game of the Year. Tapi ternyata ada berita yang bilang katanya kemenangannya dibatalkan gara-gara pakai AI. Masa iya sih game sebagus itu dibikin pakai AI? Sepertinya nggak ada yang bisa membantah bahwa Clair Obscur berhak mendapatkan gelar Game of the Year karena gamenya bener-bener luar biasa. Buat saya sih nyaris sempurna dari segala aspek kali ya. Jarang banget saya nemuin game yang bener-bener bikin saya jatuh cinta, bre. Tapi baru beberapa hari diumumkan sebagai pemenang, dia dinyatakan batal jadi pemenangnya karena katanya dibuat dengan AI. Ya nggak mungkin sih ya kalau game sebagus itu dibuat sepenuhnya dengan AI. Jadi kemungkinan hanya ada beberapa persen aja yang dibantu pakai AI. Nah, setelah saya cari tahu tentang informasi ini, ternyata berita yang beredar tidak sepenuhnya benar. Bukan soal AI-nya ya, karena itu memang benar adanya diakui sendiri sama Clair Obscur-nya, tapi tentang award-nya. Bahwa penghargaan Game of the Year itu didapatkan sama Clair Obscur di dua penghargaan yang berbeda, bre. Yang pertama adalah The Game Award dan yang kedua adalah The Indie Game Award. Dan yang dibatalkan hanya yang Indie Game doang. Yang The Game Award-nya saat video ini dibuat masih sah-sah aja, jadi kemungkinan masih tetap sebagai GOTY kali ya. Ngapain coba bikin award kok namanya mirip-mirip, jadi bikin bingung kan ya. Tapi karena dua-duanya adalah award yang berbeda, jadi sah-sah aja kalau keduanya punya aturan yang berbeda. Dimana untuk The Indie Game Award mereka punya aturan bahwa gamenya nggak boleh dibantuin sama sekali pakai AI. Tinggal batasannya itu sampai di mana. Apakah bener-bener nggak boleh sama sekali? Soalnya kalau dibilang nggak boleh sama sekali, ya sebenarnya kita bikin pakai bantuan, misalkan bikin skripnya, bikin storynya dibantu pakai generative AI, iya nggak masalah juga kalau kita nggak bilang kali ya, soalnya itu kan hampir mirip seperti kita googling. Soalnya kalau dibilang AI bisa membantu pembuatan game ini sampai jadi yang bener-bener dalam skala yang besar, kayaknya hampir nggak mungkin. Soalnya secara story, gameplay, sampai animasinya nggak kelihatan ada AI-nya. Kalau kita lihat video-video yang beredar gitu ya, yang dibikin pakai AI full, ya paling banter kayak Tungtung Sahur. Nggak mungkin kalau jadinya kayak Clair Obscur. Karena teknologi AI saat ini masih jauh dari sempurna. Jangankan untuk bikin gambar atau video, untuk jawab pertanyaan dalam bentuk tulisan aja masih sering salah, bre. Rakit PC semakin tidak terjangkau. Untungnya mini PC masih agak waras dan udah kenceng-kenceng, bre. Macam Asus NUC 15 Pro, nggak kalah sama desktop. Ditenagai CPU Intel Core Ultra Series 2, DDR5 memori hingga 96GB, SSD PCI Express Gen 5 NVMe, Wi-Fi 7 serta support hingga 4 display 4K. Dan ukurannya nggak sampai setengah liter dengan konsumsi daya seperti ngecas smartphone. Tapi walaupun kecil, tahan banting, bre. Beneran lolos di tes banting dan kondisi ekstrim seperti temperatur tinggi. Selengkapnya cek link di bawah. Tapi sebenarnya gimana sih generatif AI itu? Menurut Wiki, generatif AI adalah salah satu turunan dari AI yang digunakan dalam membuat konten berupa tulisan, gambar, musik, atau bentuk lainnya dengan mempelajari pola dari data aset global yang sangat banyak. Generatif AI yang paling sering kita temui, ya nanya sesuatu ke ChatGPT misalkan. Lebih jauh lagi, image generator, bikin gambar hanya dengan ngetik. Lebih jauh lagi, kita bisa bikin animasi juga dengan ngetik doang. Dan memang benar, teknologi generatif AI ini banyak digunakan untuk melakukan kecurangan. Padahal output yang dihasilkan sama generatif AI sekarang ini masih jauh dari sempurna. Tadi udah saya sebutin, bahkan ngetik jawaban aja mereka masih suka salah. Karena yang mereka lakukan adalah mengcompile semua data yang ada di Google. Jadi kalau disederhanakan, kita harusnya kan Google manual nih. Nah sekarang udah nggak lagi. Yang googling adalah si AI dan mereka langsung ngasih rangkumannya ke kita. Yang jadi masalah adalah si AI ini hanya ngumpulin data untuk disampaikan ke kita atau diterjemahkan dalam bentuk gambar, musik, atau video gitu ya. Mereka nggak tahu tentang benar atau salahnya. Yang mereka tahu adalah ngumpulin banyak artikel, di-compile, terus ditulis ke kita. Bahwa di antara jawaban itu ada yang salah, ya itu adalah tanggung jawab kita untuk mengoreksinya. Sedangkan untuk generate gambar, musik, dan video, ini juga sama, bre. Mereka hanya mengumpulkan data, mengumpulkan sampel musik, sampel gambar, sampel video, di mana kemungkinan besar ada yang punya copyright. Tapi mereka nggak tahu tentang itu. Asal comot aja, digabung-gabungin, dan dibuatlah sebuah gambar. Jadi besar kemungkinan gambar atau video yang kita dapatkan itu adalah hasil dari mencontek hasil karya orang lain yang ada copyrightnya. Dan mungkin itulah yang mendasari aturan dari The Indie Game Award yang menyatakan bahwa pembuatan game nggak boleh dibantu oleh generatif AI. Karena khawatirnya kayak gini, udah terlanjur dibuat menang, ternyata ada gambarnya yang nyuri dari orang lain. Tapi gimana dengan Clair Obscur Expedition 33? Sandfall memang bilang bahwa mereka memakai bantuan AI. Mereka mengaku menggunakannya untuk pre-build elemen 3D di dalam game seperti rumah, pohon, sama
nama jalanannya dan mengganti keseluruhan asetnya jadi original setelah gamenya siap jual. Tapi ternyata kecolongan. Gamenya dirilis duluan sebelum seluruh aset AI ini selesai dirubah. Ya mungkin antara kecolongan atau belum selesai saat deadline dan akhirnya oke lah rilis aja, toh cuma dikit doang, abis ini kita patch aja. Dimana beneran 5 hari setelah rilis mereka mengeluarkan patch yang menghapus semua aset AI-nya. Jadi Clair Obscur yang sekarang sama sekali nggak ada konten AI di dalamnya. Penggunaan generatif AI inilah yang kemungkinan besar membuat Sandfall bisa membuat game sehebat itu dengan budget yang sangat rendah. Normalnya untuk bikin game dengan kualitas yang sama mungkin bisa ngabisin dana sampai 200 juta US dollar, tapi Sandfall bisa melakukannya hanya dengan 10 juta US dollar aja. Tapi ada satu masalah besar juga di sini. Sebelum mereka ngaku menggunakan AI, dalam satu wawancara pembuat gamenya bilang dengan tegas bahwa mereka anti penggunaan AI. Ternyata belakangan ngaku kalau pakai AI. Jadi nggak usah dibantah karena pembuatnya sendiri udah bilang bahwa mereka menggunakan bantuan generatif AI. Di mana salah satu kekhawatirannya adalah tadi hasil generate-nya siapa tahu ada yang ngambil nyuri dari copyright orang lain. Tapi gimana kalau ujung-ujungnya dirubah total sampai akhirnya nggak tersisa sama sekali hasil karya yang lama. Jadi kita generate gambar ibaratnya warnanya merah, akhirnya kita rubah semuanya, akhirnya warnanya jadi hijau dan sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada mirip-miripnya sama gambar yang di-generate sama AI. Apakah ini juga bisa disebut sebagai kecurangan? Apakah mungkin kita menganggap penggunaan generatif AI seperti ini yang nantinya akan dirubah seluruhnya itu sebagai sarana mencari inspirasi? Soalnya ya tadi bikin skrip, bikin gambar, bikin lagu, itu sebagian besar orang sekarang nggak mungkin dengan pikiran atau ide mereka sendiri. Biasanya cari inspirasi, lihat filmnya orang, lihat gambarnya orang, dengerin lagunya orang, terus akhirnya digabungkan semuanya di dalam kepala untuk menghasilkan karya yang original. Apakah bisa generatif AI ini kita anggap sebagai versi simpelnya dari Google? Dari yang tadinya kita dengerin lagu satu-satu, kita nonton video satu-satu, akhirnya dibantuin sama AI, dikompil sama mereka, dan dijadikan kesimpulan dalam bentuk satu gambar atau satu video untuk nantinya kita rubah lagi menjadi karya original kita. Kenal sama Davey504? Beberapa bulan lalu dia cerita iseng-iseng dia browsing ke salah satu website AI untuk generate music, dimana kalau kita pakai layanan gratis hasilnya nggak bagus lah ya. Tapi begitu pakai layanan berbayar, hasil musik AI-nya jadi bagus banget. Masalahnya ternyata ada beberapa baseline original punya si Dave yang dipakai di sana dan nggak terlalu banyak dirubah. Begitu didengerin langsung ketahuan, loh ini kan baseline gua. Singkat cerita si Dave akhirnya menuntut si pemilik website AI tadi. Tapi saya nggak ngikutin ujungnya seperti apa, jadi saya nggak tahu siapa yang menang gitu ya. Cuma dalam kasus seperti ini, di mana musiknya ya mungkin 90 atau 95% dipakai gitu ya, copy paste, nggak usah dirubah apapun. Ya mungkin kita bisa bilang bahwa itu adalah pembajakan. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Karena banyak orang yang berpendapat bahwa yang namanya not musik itu kan cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan. Dan itu cuma dibolak-balik untuk bisa jadi lagu. Jadi kita nggak boleh ngeklaim bahwa ini adalah punya kita. Itu pendapat beberapa orang. Tapi gimana ceritanya kalau seandainya saya dengerin lagunya punya si Dave tadi, terus saya terinspirasi, habis itu saya bikin yang hasil finalnya beda jauh sama punya dia dan nggak ada mirip-miripnya. Apakah bisa saya disebut membajak? Dan dalam kasus Clair Obscur tadi, walaupun dia dapat hasil dari generatif AI, tapi kalau dirubah sampai akhirnya nggak ada kemiripan sama sekali dengan hasil karya AI-nya, apakah juga bisa disebut sebagai membajak? Disinilah letak perdebatan tentang AI yang sepertinya masih akan belum bisa dijawab sampai beberapa waktu ke depan kali ya. Karena teknologinya masih terus berkembang. Tapi yang pasti kita semua seharusnya sepakat bahwa kalau untuk bikin tugas sekolah, bikin tugas kuliah, kita langsung nanya ke AI dan langsung kita copy paste jawabannya, itu adalah satu kecurangan. Karena kita nggak belajar, cuma tanya orang, dapat jawaban punya orang dan langsung kita pakai seolah-olah itu adalah jawaban kita sendiri. Di mana jawabannya juga belum tentu benar, bre. Udah kita nggak tambah pinter, hasil jawabannya salah pula. Yang seharusnya kita lakukan, boleh pakai Google silahkan, mau baca buku silahkan, mau tanya AI silahkan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ditelaah lagi untuk nantinya ditulis ulang dengan gaya kita sendiri. Jawabannya adalah jawaban original kita. Terinspirasi boleh, tapi nggak boleh copy paste. Tapi begitu hubungannya sama karya intelektual, gambar, musik, video, ini yang susah karena ada copyright-nya. Kita dapat jawaban, apa iya boleh kita pakai karena itu kan punya orang lain dan ada aturan hukumnya. Atau mungkin dibuat kayak daftar pustaka bahwa kita terinspirasi, ngambil jawaban dari buku ciptaan si A, lagu ciptaan si A, gambar buatan si A dan sejenisnya. Itu sepertinya masih terus digodok sama orang-orang di seluruh dunia. Gimana cara ngatasin masalah copyright untuk generatif AI? Tapi yang pasti AI akan terus berkembang dan akan terus mempermudah kehidupan kita
kita setiap harinya. Tinggal gimana kita bijak-bijak menggunakannya, jangan sampai dengan tambah canggihnya teknologi, malah kitanya yang jadi tambah goblok. Tapi kalau kita kembali ke Clair Obscur, kira-kira menurut kamu apakah pantas kemenangan mereka dibatalkan?